Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang aplikasi Shopee ya. Dimana di aplikasi Shopee ini sudah gagal bayar sekitar hampir 11 bulan teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran resiko jika gagal bayar di aplikasi Shopee seperti apa, apakah ada DC-nya, apakah sebar data, di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman saat ini ya, dan resikonya seperti apa misalkan teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Shopee, baik itu di SPayLater ataupun S-Pinjam. Nah, buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai selesai teman-teman ya, karena di video ini saya akan bahas atau berbagi informasi tentang gagal bayar di aplikasi Shopee. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Oke, seperti biasa yang pertama-tama teman-teman ya, kita buka aplikasinya. Nanti saya akan jelaskan seperti apa resikonya ya. Karena di sini ada tagihan yang masih belum dibayar ya, dan sudah telat juga ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Shopee. Oke teman-teman, nah di sini saya buka ya untuk aplikasinya teman-teman ya. Kemudian kita cari tagihannya teman-teman ya, kita lihat. Nah, namun di sini tagihannya cuma di SPayLater teman-teman ya, di SPayLater ya. Di S-Pinjam tidak ada tagihan, namun sama ya untuk resikonya. Buat teman-teman misalkan kalian punya pinjaman di SPayLater ataupun S-Pinjam, sama ya resikonya seperti apa, nanti saya jelaskan juga ya. Oke, langsung saja kita buka di SPayLater teman-teman ya. Oke, sabar dulu teman-teman ya, karena memang sinyalnya agak ya. Nah di sini teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, maaf ya. Nah di sini oke, ada iklannya masih ya. Oke, di sini maaf, akun SPayLatermu dinonaktifkan sementara karena ada tagihan yang belum dilunasi. Jadi misalkan teman-teman di S-Pinjam misalkan ada telat ya, telat 1 hari ataupun 1 minggu, itu biasanya sudah ada tulisan kayak gini ya, maaf akun SPayLater ataupun akun S-Pinjammu dinonaktifkan, seperti itu ya, karena sudah telat ya. Jadi S-Pinjam ataupun SPayLater sama, kalau kalian telat ada peringatan di atas seperti itu ya. Nah ya seperti ini ya, maaf akun SPayLatermu dinonaktifkan. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian kredit tersedia cuma 24.000 teman-teman ya. Jadi sisa limit, misalkan teman-teman sisa kreditnya masih sekitar 1 juta atau 2 juta, tapi misalkan kalian ada tagihan masih belum lunas, itu tidak bisa digunakan lagi, seperti itu ya. Jadi harus dilunasi lah, seperti itu ya istilahnya ya. Oke, kemudian di sini ada RP 1.564.000 ya. Tagihan jatuh tempo tanggal 5 Maret 2023. Jadi 5 Maret teman-teman ya. Jadi sekitar 11 bulan ini tidak dibayar ya. Oke, kita coba cek. Jadi hampir 1 tahun ini teman-teman ya. Nah di sini 1.564.000, kemudian total tagihan 1.375.000, denda keterlambatan 189. Jadi ini sudah plus bunga atau denda teman-teman ya. Jadi totalnya itu 1.500.000. Oke, buat teman-teman yang penasaran, bang resikonya seperti apa misalkan kita gagal bayar di aplikasi Shopee ya, apakah ada DC, apakah sebar data ya. Nah di sini yang pertama-tama, resiko yang pertama-tama, misalkan teman-teman telat bayar ya 1 hari bahkan 1 minggu, itu sudah pasti kalian akan dihubungi oleh pihak aplikasi. Jadi kalian akan ditagih melalui telepon, melalui WA ya. Jadi biasanya yang paling sering itu di telepon ya. Bahkan 1 hari bisa lebih dari 5 ya,
nelpon yang masuk. Seperti itu, bikin teman-teman yang mungkin awal-awal telat bayar mungkin panik ya. Saran saya kalian nggak usah panik ya. Itu sudah biasa ya. Karena cara penagihan dari pihak Shopee itu biasanya telepon itu yang bikin nggak nyaman lah. Karena itu telepon itu kayak sistem memang sih. Kayak kalau kalian angkat itu biasanya kayak robot ya, kalau dia bicara lah seperti itu. Jadi misalkan kalian sudah angkat, kemudian berapa menit atau berapa jam lagi nanti ada telepon lagi. Kalau kalian angkat itu robot. Jadi seperti itulah teman-teman. Kalian nggak usah panik ya. Itu hanya sistem ya. Itulah resiko misalkan kalian telat bayar di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater. Jadi telepon itu semacam robot ya. Jadi kalian akan berisik. Saran saya, gimana bang kalau kita ditelepon terus? Kalian matikan aja biar nggak berisik ya. Biasanya lewat telepon biasa, nomor seluler kalian akan dihubungi terus menerus. Kalian matikan aja, saran saya ya. Jadi seperti itu resiko yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan dari teman-teman untuk sebar data ya. Sebenarnya untuk aplikasi ini sebar data itu nggak ada ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik, misalkan kalian telat bayar di aplikasi Shopee itu nggak ada yang namanya sebar data teman-teman. Jadi aman ya. Kalau kontak darurat itu sudah pasti dihubungi. Tapi kalau di luar kontak darurat biasanya nggak ada ya. Kalaupun ada ya mungkin 1 orang atau 2 orang, itu wajar kalau kalian telat bayar ya. Jadi kebanyakan nggak akan menghubungi di luar kondar ya. Tapi kalau kontak darurat kalian pasti dihubungi, seperti itu teman-teman ya. Jadi aman untuk sebar data nggak ada. Buat teman-teman yang masih belum mampu bayar, kalian nggak usah panik. Jadi untuk sebar data aman di aplikasi Shopee ya. Sama aja di S-Pinjam gimana bang? Sama teman-teman, sama ya. Sama ya, cara penagihannya juga sama. Telepon itu yang paling sering ya. Telepon lewat nomor biasa itu yang paling sering ya. Bahkan satu hari bisa sampai 6, bahkan sampai 10. Biasanya seperti itu, dipastikan itu ya. Saran saya ya matikan nomor seluler kalian, matikan aja ya. Nah, agar apa? Agar kalian tidak terganggu ya. Karena banyak telepon-telepon yang masuk. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk DC lapangan. Banyak teman-teman yang bertanya untuk aplikasi Shopee ini, bang gimana bang aplikasi Shopee bang, daerah saya apakah ada DC lapangannya untuk aplikasi Shopee ya. Oke, sabar dulu ya. Untuk aplikasi Shopee ini sudah lewat 11 bulan. Sampai sekarang ini gak ada yang namanya DC, nggak ada ya. Nggak ada DC yang datang ke rumah, nggak ada ya. Ke tempat kerja pun nggak ada. Memang sempat kalau kita telat bayar sekitar 2 minggu ke atas ya, siapapun kalian yang telat bayar sudah pasti dapat WA ya yang berisi DC mau datang ke rumah ya. Hari ini ada kunjungan ke rumah Anda, siapkan dana full. Misalkan teman-teman dapat WA seperti itu sudah biasa. Teman-teman yang gagal bayar sudah pasti dapat WA kayak gitu. DC mau jemput dana. Tim kolektor sudah meluncur ke rumah Anda ya. Siapkan dana full ya. Kayak gitu biasanya, bikin ya kayak beneran gitu. Sebenarnya itu enggak. Itu hanya nakut-nakuti kalian. Karena banyak teman-teman subscriber saya atau di sekeliling saya ini banyak yang gagal bayar di aplikasi Shopee. Tapi ya nyatanya sampai sekarang nggak ada yang didatangi, cuman dapat WA yang bikin ketar-ketir teman-teman biasanya. Ya siapkan dana full, hari ini ada kunjungan ya, tanpa potongan apapun. Itu yang dilakukan oleh pihak Shopee. Misalkan kalian telat bayar, yang bikin ketar-ketir teman-teman yang telat bayar. Sebenarnya untuk aplikasi Shopee ini aman sih, nggak ada DC-nya. Sampai sekarang nggak ada. Ini sudah lewat 11 bulan nggak dibayar sampai sekarang. Jadi aman-aman aja buat teman-teman. Misalkan kalian telat bayar gak usah panik ya. Dapat WA, bang saya dapat WA katanya DC mau datang. Itu sudah biasa, maklum. Semua teman-teman yang gagal dapat WA kayak gitu. Tapi nyatanya sampai sekarang gak ada yang didatangi. Jadi untuk aplikasi ini aman. Cuman teman-teman kalau nggak bayar di aplikasi Shopee, baik itu S-Pinjam ataupun SPayLater, kalau kalian memang nggak bayar kira-kira 3 bulan atau 4 bulan itu sudah pasti BI checking atau blacklist. Itu teman-teman, risiko kalian nggak bayar itu BI checking atau blacklist. Itu aja sudah pasti itu. Tapi kalau masalah DC
nggak ada ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik dapat WA bang, katanya sekarang mau datang, katanya sekarang ada kunjungan, itu sudah biasa, itu nakut-nakuti kalian ya. Jadi seperti itulah teman-teman resiko gagal bayar di aplikasi Shopee, baik itu es pinjam, SP letter, sama aja, cuman BI checking atau backlist, resikonya seperti itu ya. Kalau masalah DC itu sudah biasa, WA DC mau datang itu sudah biasa, itu nakut-nakuti kalian saja ya. Semua teman-teman yang gagal bayar sudah pasti dapat WA seperti itu. Itu nggak bakalan datang, itu hanya sekedar geretak kalian atau nakut-nakuti kalian seperti itu ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, untuk gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Shopee resikonya seperti itu ya. Buat teman-teman nggak usah panik, misalkan kalian nggak mampu, hadapi aja. Kalau kalian merasa berisik, kalian ganti nomor selulernya aja, karena cara penagihannya biasanya nomor seluler itu akan dihubungi satu hari bisa sampai 5 bahkan 10 nomor yang akan menghubungi kalian ya. Jadi kalian ganti aja biar nggak merasa berisik. Nah seperti itulah teman-teman ya untuk resiko gagal bayar di aplikasi Shopee. Semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.